Oke cuy, kalau sebelumnya kita sudah update kasus ini dari sudut pandang Yupi Rere alias si Ray, yang kemarin sempat rame juga di video kita, rame juga di kolom komentar yang pada berdebat soal pernikahan sesama jenis ini. Kali ini kita bakal menceritakan versi lain alias versi dari Intan Anggraini dalam pernyataan terbarunya. Jadi, cerita ini mulai sekitar awal Februari. Intan ketemu seseorang di tempat kerjanya. Intan ini mengaku sebagai pemandu karaoke cuy. Kalian tahulah, LC. Sebuah tempat karaoke di daerah Batu, Malang. Dari awal, sosok Ray itu tampil meyakinkan sebagai seorang pria dengan suara yang berat dan penampilan maskulin, bahkan punya kumis tipis. Wadidaw. Cewek juga punya kumis sebenarnya cuy ya. Gak ada yang mencurigakan, itu menurut Intan Anggraini. Singkat cerita, mereka pun makin dekat, tapi di hari Valentine, si Intan ditembak sama si Ray dan mereka pun jadian. Berlangsung cepat banget hubungan itu, baru sebulan kenal, tiba-tiba Intan diajak nikah. Awalnya sih rencana nikah itu di bulan April cuy, tapi mendadak berubah. Alasannya, karena katanya ada keluarga dari si Ray yang meninggal dunia, dan menurut tradisi tertentu, harus segera dilakukan nikah siri, atau yang mereka sebut sebagai nikah mayat. Intan yang saat itu lagi sayang-sayangnya pun, akhirnya langsung manut apa kata si Ray itu. Pernikahan pun dilakukan secara sederhana, bahkan semua persiapan ditanggung keluarga Intan sendiri. Dari situlah sebenarnya sudah mulai terasa janggal cuy. Mulai dari biaya yang harus dipinjam dari tetangga, sampai mahar yang cuma 100.000 aja. Tapi Intan tetap jalani semuanya, dan sampai akhirnya malam pertama pun tiba. Di sanalah semuanya pun berubah seketika. Saat mereka berdua di kamar, Intan mulai sadar ada yang gak beres nih cuy. Sosok yang selama ini dia rasa adalah laki-laki tulen, ternyata bukan. Dia menemukan fakta yang bikin dia langsung shock, takut, dan tidak bisa berkata-kata. Intan menangis dan berusaha menolak. Tapi saat itu juga, dia diancam juga dan dilarang cerita ke siapapun, termasuk ke keluarganya sendiri. Selama 2 hari penuh, Intan memendam semuanya sendirian. Akhirnya, karena tidak kuat, Intan pun memberanikan diri cerita ke ayahnya. Reaksi keluarganya tentu saja kaget. Tidak ada yang menyangka hal seperti ini bisa terjadi pada keluarga mereka. Dari situlah mulai terungkap juga satu persatu nih cuy, kejanggalan demi kejanggalan yang selama ini ditutupi oleh Ray alias Yupi Rere. Mulai dari identitas pasangan yang ternyata palsu, KTP yang diduga juga adalah hasil dari editan, cerita soal keluarga kaya, anak DPR, sampai janji Lamborghini, semuanya itu bohong. Bahkan uang jutaan rupiah sempat diminta dengan berbagai alasan pun tidak kunjung diberikan. Belum lagi Intan juga sempat dipaksa bikin konten yang tidak pantas cuy, dan beberapa barang miliknya digunakan tanpa kejelasan. Setelah kasus ini mulai terbongkar, bukannya minta maaf, pelaku justru malah balik mengancam. Mulai dari ancaman chat, sampai ada orang yang diduga dikirim untuk memantau rumah Intan Anggraini ini. Bahkan sempat mencoba untuk mengajak damai dengan syarat laporan dicabut. Tapi Intan tentu saja menolaknya. Dia memilih lanjut ke jalur hukum karena merasa sudah terlalu dirugikan secara mental, finansial, dan juga harga diri. Tapi yang saya ceritakan barusan ini adalah versi dari Intan Anggraini cuy. Tentunya berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan Ray pada video kita sebelumnya. Kita ada video-video terbaru yang akan kita cuplikan setelah ini. Oke lah, tanpa basa-basi lagi cuy. Cekidot. Nggak bilang ke orang tua. Iya. Semua kamu pendam Iya. sendiri. Kenapa? Takut Kak, takut. Takut. Aku gini, kayak masalahku ini jangan sampai ke orang tua gitu Kak. Kasihan. Nggak mau ngerepotin orang tua gitu Kak. Iya sayang. Cuma kan jatuhnya kalau begini juga jadi ini, juga jadi repot kan. Udah jadi bebannya orang tua Kak kalau kayak gini Kak. Selain yang pernah dia kasih HP 2 ini yang sering, HP 2 ini kan? Ini juga? Ini bukan, ini punyaku pribadi. Ini juga sering dipakai sama dia Kak gitu. Dia chat siapapun aku juga nggak tahu. Soalnya setelah dikembalikan ke aku lagi, chat siapapun itu dihapus sama dia. Yang nikahin Intan kemarin dari keluarga Intan langsung ya? Ayah kandung? Iya. Ayah kandung? Iya. Ada perwakilan dari keluarga dia nggak waktu nikah? Nggak ada sama sekali Kak. Sama sekali nggak ada? Iya. Dengan alasan? Di sana sibuk itu. Tiap kali aku minta pengen ketemu sama orang tua kandungnya juga, dia bilang maminya sibuk bisnis gitu. Yang cuma aku tahu keluarganya di Batu itu ibu sebagai ibu angkatnya dia Kak. Oh, taunya cuma ibu angkat. Iya.
Tapi pernah ketemu sama ibu Udah angkat itu? pernah. Terus setelah berita ini cukup viral kemana-mana, Iya. ada nggak dari keluarga dia ngubungin kamu sayang? Nggak ada sama sekali Kak. Jadi Yang ya ada- udah, Yang ada itu dia malah ngancem-ngancem gitu tiap hari Kak. dia ngancam-ngancam lewat chat. Iya, mau ngelaporin aku balik gitu. Terus apa yang udah dia kasih ke aku dari awal pacaran mau diambil lagi sama dia gitu. Ya Allah. Apa selain HP yang dia kasih ke kamu? Ada barang-barang Kak, tas, sepatu, handphone itu. Tas. Tapi aku nggak pernah minta Kak, meskipun aku orang nggak punya. Aku nggak pernah minta-minta sama dia Kak. Dikasih terus sekarang mau diambil lagi. Iya. Dia ngelakuin ancaman itu lewat mana? Lewat chat atau ngirim orang ke rumah? Ada lewat chat Kak. Lewat chat. Ada. Tapi ngirim-ngirim orang ke rumah. Ada juga? Kak, iya, ada. Malam-malam ada orang driver gitu ke rumah. Buat mantau gitu Kak. Mantau kamu. Iya, Dari mana kamu tahu kalau driver itu orang dia? Bisa jadi driver ojol. karena waktu Mas Eko habis dari rumah itu kan dia pulang Kak, disuruh pulang dulu. Kan ayahku bantuin bawa barang-barangnya dia ke Grabnya itu. Mobilnya sama kayak yang dipakai waktu itu gitu. Yang dipakai waktu. Iya, waktu dia pulang itu. Oh gitu. Tapi kamu nggak tanya langsung, Mas orangnya RM ya, bukan gitu? Kamu nggak tanya langsung. Enggak Kak. Atau si driver itu langsung ngomong, aku disuruh liatin itu enggak ya? Enggak sampai masuk ke rumah enggak Kak. Cuma lewat gitu aja. Mantau-mantau Iya. lah ya, masih ada di situ apa Iya. enggak? Setelah Kalau untuk respon itu, aku kalau respon dari Mbak tadi aku belum tahu ya. Cuman aku menyampaikan berita sesuai apa yang terjadi, gitu loh, berdasarkan bukti-bukti juga. Dan bukti itu juga sudah aku serahkan ke pihak berwajib juga. Bukti dari awal kenal kayak yang katanya nggak tahu identitas aku yang sebenarnya, terus yang katanya aku menjanjikan segala macam itu tidak ada, bahkan rundownnya itu dia yang mempersiapkan sendiri, ada bukti chatnya juga sudah diserahkan juga. Terus untuk tentang klarifikasi dia yang katanya mau ke Kamboja, itu tidak ada sama sekali. Sebenarnya yang terjadi itu aku menanyakan di hari Selasa, menanyakan soal terapi dia, terapinya itu di Surabaya bukan di Kamboja, dan itu juga ada bukti chatnya semuanya. Untuk driver memang dia nanya, kamu jemput nggak ke rumah? Ya, aku bilang driver aja gimana. Itu kalau soal human trafficking itu enggak terbukti sama sekali, karena itu kan terapi, bukan penjualan ke Kamboja. Terus akhirnya ketahuan dia wanita itu waktu malam pertama itu Kak. pas malam pertama ceritanya gimana? Kita ngelakuin Mau malam pertama ya buka baju, loh Iya. kok ya buka Sama. baju loh. Kok maaf ya Kak ya, dia itu pakai alat-alatan gitu loh Kak. alat-alatan? Ya, alat mainan gitu. Pakai Yang itu. untuk sebagai cowoknya ya. Terus pada waktu itu aku nangis, takut. Dia juga ada ngancem sama aku Kak. Ngancam apa pas itu? Ini, awas kalau kamu bilang sama keluargamu gitu. Oh ya. Dia bilang gitu, jadi kan aku ketakutan gitu Kak. Mau bilang sama orang tua juga takut gitu. Jadi belum sempat langsung ngomong ke orang tua. Ketakutan akunya Kak. Tertekan juga kan waktu itu. Terus besar dari Bapak Effendi. Satunya ada penyebutan bahwa Ray tidak tahu sama sekali ketika acara nikah siri mau digelar. Ray tidak pernah memaksa acara nikah siri dilaksanakan, karena itu dipaksa dari pihak keluarga. Ini salah satu bukti. Yang lainnya kami serahkan ke penyidik. Ini beberapa potongan komplit. Ini penyebutan ketika ada nikah siri sebelumnya. Ini Ray memaksa untuk harus kudu wong saiki baru modulasi. Harus dilaksanakan sekarang. Ini chat kapan Pak?
chat sebelum acara pernikahan. Tanggal berapa? Jadi 2 hari sebelum acara pernikahan ini. Kurang lebih 2 hari sebelum acara pernikahan. Tanggal 11 Tanggal 1. April. Bukan, tanggal 1. Tanggal 1. Acaranya tanggal 3. 1 April berarti? Iya, 1 April. Ini ada chat yang seperti ini. Ini saya bilangnya diduga aja, tapi Ungkapkan bahwa malam pertama diketahui suaminya adalah wanita alias sesama jenis. Dari klarifikasi Ray, katanya dari awal Intan memang sudah tahu kalau sebenarnya Ray ini cowok. Tapi entah kenapa hubungan mereka tetap berlanjut seperti itu. Kalau kalian penasaran dengan bagaimana kronologi selengkapnya cuy, kita juga akan tampilkan beberapa bukti video yang akan kita cuplikan setelah ini. Langsung saja tanpa berbasa-basi, cekidot. Nama Mbak Intan. Mbak Intan, bisa diceritakan nggak sih Mbak kejadian yang kemarin itu yang jenengan alami itu seperti apa sih? Jadi awal kemarin itu saya sama dia di tempat kerja saya pada awal Februari 2026. Terus menjalin hubungan pacaran waktu Valentine tanggal 14 Februari. Akhirnya menjalani pernikahan karena alasan dia ada neneknya meninggal tanggal 2 April dan ini meninggalnya. Terus pernikahannya tanggal 3 April kemarin itu. Kenalnya di mana itu? Kenalnya di tempat kerja saya Mas, di Smith Batu. Mbak, setelah kenalan sampai jadian sampai menikah itu kan ada jeda sekitar 1 bulan, hampir 2 bulan. Nah itu nggak kelihatan tanda-tanda bahwa dia juga sesama perempuan gitu. Nggak ada yang mencurigakan sama sekali karena badan postur tubuhnya juga seperti laki-laki, suara juga seperti laki-laki. Mbak, apa yang dia iming-imingi ke Mbak ketika ngobat minta nikah itu apa? Dijanjikan rumah, mobil mewah, terus nanti kalau pernikahan di hotel, terus MUA-nya Ivan Gunawan, dan bajunya juga dari Ivan Gunawan, terus bintang tamunya Judika gitu, NDX adalah gitu. Dia ngakunya itu orang mana? Ngakunya asal Jakarta, orang tuanya juga dari anggota DPR Makassar. Pengakuannya ya Mbak ya. Mbak ini terus kemudian terbongkarnya kapan Mbak? Ketahuannya pas waktu malam pertama, pas habis pernikahan itu. Menikahnya kapan sih Mbak? Tanggal 3 April. Di sini ya, di rumah ini? Iya, di sini. Saat ketahuan tuh dia ngakunya gimana kemudian Mbak? Dia masih mencoba meyakinkan. Dia bilang, nanti aku bakal operasi jadi lagi. Itu baru pertama kali ketahuan Mbak? Iya. Setelah Mbaknya tahu dia perempuan, apa yang Mbak lakukan? Saya masih shock, mas kaget. Terus nangis, gak berani cerita orang tua langsung, besoknya baru cerita ke orang tua. Sekarang dia posisi Nggak tahu sama sekali posisinya dia di mana. Nah, kemudian kemarin kan laporan polisi itu apa yang dilaporkan apa Mbak? Penipuan atau apa? Iya, penipuan. Penipuan itu berarti dia pakai semua nama itu laki-laki atau gimana? Iya, nama laki-laki. Itu kan ada KTP kalau itu kayak Iya. itu KTP asli atau gimana? Yang diserahkan ke saya itu file di-share ke WA saya gitu. Namanya laki-laki ya? Iya. Ternyata itu editan. Iya. Dari nicknya dia itu kan umumnya 16 mas, tapi di situ nicknya dia 18. Kemarin juga aku udah bikin laporan, terus nanti selanjutnya biar proses hukum aja lah. Laporan terkait apa Kak? Pencemaran nama baik dan juga di situ kan pemerasan juga kan, termasuk pemerasan juga. Ada beberapa pasal nanti biar lawyer aku aja yang menjelaskan gitu. Sudah melaporkan atau masih? Sudah melaporkan Ke Polres Batu. Polres Batu. Kapan itu? Kemarin Kemarin sekitar pukul malam.
Itu kejadian yang di share video itu, yang viral itu. Polres Batu jadi jam berapa kemarin? Sekitar jam berapa? Jam berapa ya kemarin? Sore atau malam? Malam ya? Oh, setelah Intan laporan, kamu juga laporan? Karena sebenarnya aku kan sama lawyersku mau mediasi ke rumah dia nanti. Karena kan di situ ada ancaman dia kayak mau lapor lah apalah gitu kan. Aku bilang, lawyersku bilang kita mediasi aja dulu. Takutnya kan, soalnya kan aku juga harus mendalami dulu, nggak ngasal gitu loh. Dia kan juga minta print-printan dari chatnya Intan segala macam dan bukti-bukti chat teman-temannya juga kan buat saksi gitu loh. Dan terbukti bahwa sebenarnya dari awal Intan ini kan tahu wah kalau ini salah dia bikin video seperti itu, makanya mau mediasi. Nggak taunya jam 15.03 itu Intan Anggraini kembali melaporkan Renaldi ke Polresta Malangkota pada 15 April atas dugaan pencemaran nama baik, yang merupakan laporan kedua setelah sebelumnya terkait dugaan pemalsuan identitas. Laporan ini disertai klarifikasi Intan terhadap pernyataan publik terlapor yang beredar di publik sebagai upaya menjaga nama baiknya. Kasus tersebut saat ini tengah ditangani Polresta Malangkota, sementara hingga berita ini ditulis belum ada keterangan resmi dari pihak terlapor terkait laporan terbaru tersebut. Yang datang ke sana sudah tahu, para warga sudah tahu. Jadi sangat-sangat dirugikan sekali keluarga besar dari Bapak Effendi. Satunya ada penyebutan bahwa Ray tidak tahu sama sekali ketika acara nikah siri mau digelar. Ray tidak pernah memaksa acara nikah siri dilaksanakan, karena itu dipaksa dari pihak keluarga. Ini salah satu bukti. Yang lainnya kami serahkan ke penyidik. Ini beberapa potongan komplit. Ini penyebutan ketika ada nikah siri sebelumnya. Ini Ray memaksa untuk harus kudu wong saiki harus dilaksanakan sekarang. Ini chat kapan, Pak? Chat sebelum acara pernikahan. Tanggal berapa? Jadi 2 hari sebelum acara pernikahan ini. Karena 2 hari sebelum acara pernikahan. Tanggal 11 April. Bukan, tanggal 1. Tanggal 1. Karena acaranya tanggal 3. 1 April berarti? Iya, 1 April. Ini ada chat yang seperti ini. Ini saya bilangnya diduga aja, tapi kuat sekali ini chatnya Ray. Yang Aku sahabat baiknya Yupi Rere mau klarifikasi tentang permasalahan beliau yang sekarang. Sebenarnya si perempuan itu memang sudah tahu sih, jujur sudah tahu kalau Yupi Rere itu adalah perempuan gitu loh. Ya, cuman karena Yupi Rere ini sahabat aku ini banyak duitnya, jadi dia selalu morotin gitu ya kan, mau dinikahin padahal sudah tahu kalau itu perempuan juga gitu loh. Kalau untuk pekerjaan Yupi Rere ini dia alhamdulillah banyak bisnis dan juga properti gitulah. Ya itu sih bukan cuma si cewek yang mau morotin, tapi keluarganya juga mau morotin gitu loh. Makanya disetujuin aja kalau untuk pacaran sampai ini menikah gitu ya kan. Padahal keluarga mereka juga tahu kalau Yupi Rere ini adalah perempuan gitu loh. Yang karena nggak dikasih transparan selama 4 hari, makanya si cewek ini mau nuntut Ray ini, Yupi Rere ini. Oke, jadi Yupi Rere ini sahabat aku tuh disudutkan sekarang. Makanya kita besok akan melapor ke kepolisian terkait pemerasan dana juga gitu loh. Ya, dan juga pencemaran nama baik. Ya. Ya itu aja sih yang mau aku katakan ke kalian, bahwa Yupi Rere di sini 100% tidak bersalah, tetapi si cewek dan keluarganya lah yang bersalah gitu loh. Oke, terima kasih ya, maaf ya. Kalau untuk respon itu, aku kalau respon dari Bang tadi aku belum tahu ya. Cuman aku menyampaikan berita sesuai apa yang terjadi gitu loh, berdasarkan bukti-bukti juga. Dan bukti itu juga sudah aku serahkan ke pihak berwajib juga. Bukti dari awal kenal kayak yang katanya nggak tahu identitas aku yang sebenarnya, terus yang katanya aku menjanjikan segala macam itu tidak ada, bahkan rundownnya itu dia yang mempersiapkan sendiri, ada bukti chatnya juga sudah diserahkan juga. Terus untuk tentang klarifikasi dia yang katanya mau ke Kamboja, itu tidak ada sama sekali. Sebenarnya yang terjadi itu
Aku menanyakan di hari Selasa, menanyakan soal terapi dia. Terapinya itu di Surabaya, bukan di Kamboja. Dan itu juga ada bukti chatnya semuanya. Untuk driver memang dia nanya, kamu jemput nggak ke rumah? Ya, aku bilang driver aja gimana. Itu kalau soal human trafficking itu enggak terbuka sekali, karena itu kan terapi, bukan penjualan ke Kamboja. Oke cuy, jadi bagaimana pendapat kalian setelah menonton video-video yang telah saya cuplikan barusan? Kalau menurut kalian punya opini yang harus disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita berdiskusi bersama atau berdebat di sana bersama. Kalau kalian punya topik next apa yang mau kita bahas, boleh juga dituliskan di kolom komentar cuy. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, comment, dan subscribe, biar kalian tahu setiap kita upload video terbarunya. Nyalakan juga loncengnya cuy. Oke lah, sampai ketemu lagi di video berikutnya.